أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 13 Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 24 Maret 2024, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin bersama dengan guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh guru kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 697, yaitu hadis ke 304. Ini pembahasan bab 38, yaitu tentang kewajiban mengajak keluarga untuk taat kepada Allah. Ringkasnya demikian. Kita perhatikan hadis di halaman 697 nomor 304. Wa an Abi Hafsin, dari Abu Hafs, namanya Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah ini adalah Abdullah bin Abdul Asad. Dia ini adalah Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabib ini Rasulullah nikah sama janda, janda itu punya anak. Ini Abu Salamah berarti nikah sama Ummu Salamah. Jadi kalau ada laki-laki nikah sama janda, janda itu punya anak, itu bukan ibnuhu, akan tapi Rabibuhu. Bukan ibnnya, tapi Rabibnya. Atau bukan binti, tapi Rabibah. Seperti itu. Nah, ini Abu Hafs Umar bin Abu Salamah. Dia Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita bilangnya anak tiri. Tapi kalau di sini terjemahannya apa? Anak tiri, iya benar. Qala, dia berkata, kuntu gulaman, dulu pas waktu aku kecil, fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu aku kecil, aku di hijrnya Rasulullah, maksudnya dalam
hidupnya bareng Rasulullah karena ibunya nikah sama Rasulullah, berarti dalam asuhan. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Kemudian dulu punya pengalaman ketika lagi makan, katanya tangannya kesana kemari pas lagi di nampan. Jadi ketika lagi makan bareng, comot sana, comot sini. Padahal makannya nasi mandi, di kanan kiri juga sama, kanan kiri ayam, kanan kiri kambing, kan begitu. Kecuali mungkin kalau makannya di nampan, sebelah sini ikan asin, sebelah sana ikan cuek, sebelah sini lagi daging, itu lain. Ini di nampan semuanya sama. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya gulam, wahai anakku, wahai sayangku, Samillaha ta'ala." Jangan lupa baca bismillah. Wa qul biyaminik. Kemudian makannya pakai tangan kanan. Wa qul mimma yalik. Dan makan yang ada di depanmu dulu. Karena ini juga sama, sana juga sama. Tadi kita kasih contoh nasi mandi, ayam sama semuanya. Kita kasih contoh nasi mandi, kambing sama semuanya. Kecuali kalau beda-beda, itu lain. Habis dibilangin sama Rasulullah SAW, dibilang, famazalatil kati'mati ba'du. Dari situ sampai sekarang saya begitu terus. Artinya ketika makan baca bismillah pakai tangan kanan, selalu makan dari yang di depan. Jadi akhirnya jadi kebiasaan. Gara-gara dibilanginnya dari kecil. Karena kalau udah gede suka lupa dibilangin. Tapi kalau dari kecil kebiasaan ya sudah. Jadi ingat terus. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemarin saya ingat kita sudah bahas yang pertama pendahuluan dari hadis ini. Yaitu disampaikan bunyi hadisnya, pengalamannya Umar bin Abu Salamah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ada 3 adab. Adab makan. Yang pertama baca bismillah. Kemudian yang kedua pakai tangan kanan. Yang ketiga makan yang ada di depan kita. Adab yang pertama, jangan lupa baca bismillah, kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk di adab yang kedua, di halaman 699, paragraf yang kedua. Yaitu makan pakai tangan kanan, wakul biyaminik. Penjelasannya, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, makan pakai tangan kanan hukumnya adalah wajib. Berarti kalau makan pakai tangan kiri salah. Minum sama hukumnya dengan makan. Jadi orang harus makan pakai tangan kanan. Kemudian juga minum sama, harus pakai tangan kanan. Ini kita bilang jelas-jelas karena tangan kiri familiar di masyarakat. Mungkin kalau makan tangan kanan, kalau makan nasi di nampan atau kalau makan nasi bungkus, nasi kotak. Tapi kalau makan roti, makan gorengan suka tangan kiri juga mereka, dan itu familiar. Kemudian apalagi minum, kayaknya kalau pakai tangan kiri mungkin kalau bahasa kita kebiasaan ya. Tapi kalau bahasa orang mungkin kayaknya gaul gitu kalau pakai tangan kiri, atau oke, lebih keren gitu. Padahal salah. Kenapa wajib pakai tangan kanan dan haram pakai tangan kiri? Jawabannya
karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian dan melarang. Jadi memerintahkan pakai tangan kanan, melarang pakai tangan kiri. Dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim, kalau di halaman 699 paragraf yang kedua ini langsung diterjemahkan. Bunyi hadisnya adalah idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyakul biyaminihi, maka dia harus makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba, kalau dia minum, falyashrab biyaminihi, maka dia harus minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi, karena setan itu makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bishimalihi, dan dia minum pakai tangan kiri. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan demikian, memerintahkan pakai tangan kanan dan melarang pakai tangan kiri. Dan memang kita dilarang untuk ngikutin setan. Nabi mengatakan setan makan pakai tangan kiri, setan minum pakai tangan kiri. Kita ini dilarang ngikutin setan. Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, kalian jangan ngikutin setan. Jangan ngikutin cara-caranya setan. Setan caranya makan minum pakai tangan kiri, jangan diikutin. Dan kita tahu kalau larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah jatuhnya adalah haram. Ini berarti haram kita ngikutin setan makan minum pakai tangan kiri. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan, dan siapa saja yang ngikutin setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya setan itu ngajaknya, memerintahkannya kepada perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau ngikutin setan jelek. Sehingga pendapat yang kuat, makan pakai tangan kanan hukumnya adalah wajib. Minum pakai tangan kanan hukumnya adalah wajib. Dan makan atau minum pakai tangan kiri hukumnya adalah haram. Kemudian juga di sisi yang lain, makan atau minum pakai tangan kiri ini hidayah setan, bukan hidayah Nabi Muhammad SAW. Itu petunjuk setan, bukan petunjuk Nabi. Bersamaan dengan itu, ternyata juga itu adalah kebiasaannya orang-orang kafir. Petunjuknya orang-orang kafir, hidayahnya orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir mereka pada makan minum pakai tangan kiri. Kemudian di paragraf kedua dari terakhir ada disampaikan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pengalaman beliau cerita, sebagian orang ketika dia lagi makan kemudian pengen minum, maka kita lihat mereka minumnya pakai tangan kiri, megang gelasnya pakai tangan kiri. Kemudian dia ngomongnya apa? Takut gelasnya kotor. Jadi kalau dia minum pakai tangan kanan, katanya takut gelasnya kotor.
Kalau di sini bahasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bilangnya apa? Kalau kotor kan kotornya kena makanan, kagak ngapa-ngapa. Jadi kotornya bukan kotor kena di sini bahasanya bilangnya kena pipis sama kena BAB gitu. Jadi kotornya cuman kena makanan doang, habis itu kan dicuci. Tapi kalau dulu saya pernah ikut daurah bersama Ustadz Dr. Dasman Hafizahullah dari Pekanbaru. Waktu itu datang ke Jakarta, ada daurah buat dai-dai di Jakarta Selatan. Waktu itu saya peserta daurah syekh-syekh dari Madinah. Cuman ketika malam ada daurah buat imam-imam masjid sekitaran sana. Daripada nganggur mendingan nimbrung di majelis taklim. Akhirnya ada kebahas masalah ini. Beliau cerita, beliau ngomong gitu ya, beliau bilang, jadi kalau kita lagi makan, ketika minum udah pakai tangan kanan aja. Terus gelasnya kotor bagaimana? Nggak apa-apa. Karena kalau kita minum pakai tangan kiri, gelasnya kan katanya bersih gitu kan ya. Tapi kan habis minum nggak langsung ditenggorepin, dicuci-cuci juga gitu kan. Sama juga kita pakai tangan kanan. Oke lah gelasnya kotor. Ya emang sama, dicuci-cuci juga kan karena kotor gitu. Jadi coba bayangin sekali lagi, ketika kita minum pakai tangan kiri, kan gelasnya bersih. Harusnya langsung ditenggorepin, jangan dicuci. Orang gelasnya bersih katanya gitu kan. Tapi kan faktanya tidak. Ketika minum pakai tangan kiri, habis itu dicuci baru ditenggorepin, baru ditaruh di rak piring. Sama juga dengan kita makan pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kanan, dicuci-cuci juga. Jadi mendingan begitu aja, seperti itu. Cuman kalau di sini di paragraf terakhir kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bisa diakalin megang gelasnya begini. Tadi ada gelas di sini, taruh dalam ya. Megang gelasnya begini, paling bawah gitu. Kalau kita ya beginilah begitu. Ya silakan saja. Tapi kalau saya pribadi setelah mendengar keterangan dari Ustadz Dr. Dasman Hafizahullah, saya mah cuek aja sekarang pakai tangan kanan. Kemudian pernah anak saya ngelihat kok bahasanya jorok gitu. Terus saya jelasin, sekarang kalau minum pakai tangan kiri, gelasnya bersih nggak? Bersih. Habis itu dicuci dulu apa langsung ditaruh rak piring? Cuci dulu. Kalau pakai tangan kanan sama aja kan? Iya sama aja. Langsung diam dia. Oh iya ya gitu. Selesai. Jadi demikian. Kenapa harus demikian? Karena ini masalahnya masalah haram. Dan sesuatu yang haram itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau darurat. Dan darurat itu contohnya adalah apa? Contohnya tangan kanannya kena stroke. Boleh nggak minum pakai tangan kiri? Boleh. Habis tangan kanannya stroke, kagak bisa ngangkat air, kagak bisa ngangkat gelas. Ya udah tangan kiri aja. Nanti kalau orang ngomong bilang aja lagi stroke. Situ mau gantiin kan gitu. Tangan kiri minum nggak apa-apa. Tangan kiri makan lagi stroke kan gitu. Atau mungkin darurat, ya mungkin tangannya patah. Atau mungkin tangannya qadarullah kecelakaan, kebungkus-bungkus perban. Mau gimana makan kagak bisa dijepit itu gelas gitu kan. Ini baru namanya darurat. Jadi kalau darurat kagak ngapa-ngapa pakai tangan kiri. Tapi kalau tidak, haram minum pakai tangan kiri. Kalau haram, dosa tidak? Dosa. Inilah fungsinya kita hadir di majelis ilmu. Masalahnya sederhana ya, makan minum pakai tangan kiri emang ngapa gitu? Kagak apa-apa, sederhana, sepele.
Tapi ternyata masalah besar setelah kita dengar keterangan dari Nabi SAW. Cuman orang di luaran sana mereka asik melakukan satu hal yang haram. Mereka tidak tahu itu. Padahal mereka lagi bikin dosa. Sehingga ketika kita hadir di majelis ilmu, ini bisa menyelamatkan kita dari neraka dan bisa memudahkan kita untuk nyampe ke sorga. Jadi kita tahu mana-mana yang halal, mana-mana yang haram, sehingga paling enggak kita bisa ninggalin. Dan akan ada rasa di hati untuk mengingkari ketika kita ngelihat ada orang makan tangan kiri, tinggal enaknya gimana ngomongnya gitu. Jangan sampai ngomong sama orang salah gara-gara kita yang hak jadi batil. Jadi harus diatur gimana enak ngomongnya biar jangan sampai yang hak dilihat orang jadi batil. Karena makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri itu biasa. Jadi ntar gara-gara kita salah ngomong lah, dilihat orang kita ekstrim, fanatik. Ya, padahal ini masalah besar, bukan masalah kecil nih, seperti itu. Itu adab yang kedua. Wa kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kemudian yang ketiga di halaman 700 paragraf yang kedua, yaitu wa kul mimma yalik, makan yang ada di depanmu. Jadi penjelasannya adalah jangan makan yang ada di depan orang lain, tapi makan yang ada di depan kita. Karena kalau kita makan yang ada di depan orang lain, ini nggak bagus. Jadi kalau bahasa kita bilang dia jadi geli mau makan gitu kan. Orang sama kok nampaknya gitu. Ya kecuali kalau mungkin yang tadi ya, di sini ikan, di sini daging, sini ayam, di sana tahu, tempe. Kita pengen ngambil tempenya, ya nggak masalah, beda. Tapi ini wong sama-sama nasi uduk, ya kan? Sama-sama tahu tempe ada, sama-sama ayam ada, udah depannya aja. Jadi kalau kita comot sana sini malah jadi ganggu. Makanya adabnya adalah makan yang ada di depan kita. Nah, di sini sempat disebutkan nih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kecuali kalau makanannya macam-macam. Ya masih di paragraf yang kedua nih di halaman 700. Di baris yang ke-6. Kecuali kalau makanannya macam-macam. Nah, ada daging, ada ini, ada itu dan lain-lain. Maka enggak masalah. Ya tinggal dikondisikan aja. Nah, di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan pernah makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu nampan gede, tapi isinya kambing. Nah, kalau seperti ini sama-sama isinya kambing, ya perhatikan adabnya seperti itu. Nah, kalau di sini disebutkan ketika makan di nampan besar itu sepertinya isinya macam-macam. Sehingga kalau seperti itu tidak masalah, ingin nyoba ini nyoba itu. Mungkin ketika kambing ada dagingnya, ada hatinya, ada bagian apanya pengen coba, silakan saja. Ya, demikian terkait makan yang ada di depan kita. Baru yang terakhir, pelajaran dari hadis ini di paragraf yang ketiga. Pelajarannya adalah seseorang ini harus ngajarin anak-anaknya bagaimana adab makan minum.
Kemudian ajarin anak-anaknya ketika makan dan minum apa yang harus dibaca. Mungkin sebagian mengajarkan baca bismillah, sebagian mengajarkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dibahas, dua-duanya boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada robibnya. Tadi robib itu Nabi nikah sama janda, janda punya anak, namanya robib. Bukan ibn, bukan bint. Kan biasa bin siapa, binti siapa, bukan. Tapi robib atau robibah. Kalau laki robib, kalau perempuan robibah. Maka dari sini jadi kelihatan bagaimana akhlaknya Nabi SAW, kemudian bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada anak-anak. Jadi sama Nabi SAW itu anak kagak diomelin, nggak dimarahin. Ketika tangannya kesono kemari, kalau kita di masyarakat kadang ditepak tangannya, tepak, jangan begitu, jorok tau nggak? Gue jadi kagak nafsu makan nih. Jadi songong lo, makannya ada di sono aja. Ini tidak termasuk petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW, masya Allah ya, lembut. Makan yang ada di depannya gitu. Atau ketika manggil anak itu, misalnya dipanggilnya abang atau dipanggilnya kakak, abang, kakak, makan yang ada di depannya. Masya Allah, bagaimana okenya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Sama Nabi diajarinya lemah lembut, sama Nabi dipanggilnya lemah lembut. Ya kalau kita namanya manusia suka hilap ya, galak-galak dikit sama anak, tinggal ingatlah, astagfirullah, galak saya sama anak. Akhirnya kita muhasabah antara kita dengan Allah. Tapi tetap kita jangan lupa bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam mengajarkan anak-anak. Kemudian yang di paragraf terakhir, dari sini agar diketahui bahwa mengajarkan sesuatu kepada anak-anak itu lebih diingat sama dia. Jadi anak-anak itu kalau diajarin dari kecil itu nggak lupa dia. Saya pernah dulu pengalaman ketika ngajar TPA, kemudian ketika saya lagi makan, saya makan bareng dengan beberapa anak-anak sambil saya suapin beberapa anak. Salah satu dari mereka ketika lagi asik makan, saya kasih air minum. Kata anak itu bilangnya, aku kalau makan nggak minum Ustadz. Kenapa? Ya karena kata ibu aku kurang bagus katanya, makan minum gitu. Jadi makannya selesai dulu, baru minumnya nanti katanya gitu. Oh ini diajarin dari kecil di rumahnya. Anaknya sekarang udah gede, udah kuliah. Cuman nggak tahu yang bersangkutan masih ingat apa enggak. Kalau saya masih ingat, dulu ketika saya suapin begitu. Jadi beda ketika diajarinya udah gede. Diajarin udah gede dibilangin, nanti kalau ke masjid pakai sarung, kalau ke masjid pakai jubah, kalau ke masjid harus bajunya rapi, jangan pakai celana kayak mau main gitu atau kayak mau jalan-jalan. Ya mungkin kalau udah gede lupa lagi, tapi kalau dibiasain dari kecil, kalau bahasa kita mungkin anak-anak itu ke masjid pakai baju muslim gitu kan, dia akan kebawa sampai besar seperti itu. Kalau udah gede ya biasa, kadang-kadang suka lupa. Karena memang Nabi SAW mengajarkan anak itu dari kecil dan dia bilang akhirnya jadi kebiasaannya. Kemudian terakhir kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang dia bertakwa
di dalam mendidik anak-anaknya, maka nanti hasilnya enak. Jadi anak-anaknya itu dididik dari kecil, hasilnya bakal enak. Orang tuh ngelihatnya, ih enak ya anaknya situ gitu. Kayaknya orangnya penurut, ini itu. Dia nggak tahu. Kita tuh ngajarinya dari kecil gitu. Akan tapi ketika seseorang menyia-nyiakan anaknya dari kecil tuh nggak dibilangin, udah gede jadi ngeyel, itu efeknya gara-gara kita nggak ngebilanginnya dari kecil. Karena saya lihat ada beberapa yang saya kenal, ya begitu kalau bahasa kita, anak-anaknya kagak ada yang bener gitu. Apa sebabnya? Karena dari kecil pendidikan agamanya tidak diperhatikan. Tapi kalau pendidikan agamanya diperhatikan, ya kalau sudah gede tinggal kipas-kipas saja orang tuanya itu. Anaknya dengan sendirinya ke masjid, sholat. Anaknya dengan sendirinya ambil wudhu, sholat. Anaknya dengan sendirinya teratur. Tapi kalau dibiarkan anaknya dari kecil, ya sudah, udah gede. Kalau bahasa kita mungkin rasain aja nanti sendiri kan gitu. Cuman kalau memang kepada mereka yang sudah terlanjur bahasanya, ya sudah, bertakwa kepada Allah semampunya, tetap dibilangin pelan-pelan. Ya, mungkin sebagian mengeluhkan ya, anaknya disuruh sholat tuh susah gitu kan. Jadi kalau nyuruh anak sholat sampai berantem gitu, ya mungkin udah gede disuruhnya, bukan dari kecil. Jadi udah gede nih istilahnya kita baru-baru belajar, kemudian kita tahu oh ternyata harus sholat. Akhirnya kita pas ngajak anak sholat, anaknya udah gede, udah SMA. Oh jadi ngelawan dia, ya sudah mau gimana lagi. Kalau gitu yang penting kita udah ngingetin. Ntar besok atau nanti waktu sholat ingetin lagi. Mungkin seperti itu. Tapi ketika dididik dari kecil ini lebih oke. Mungkin ada orang tua yang mengeluhkan anak saya di rumah gini udah gede. Ya itulah istilahnya, emang udah rezekinya begitu gitu. Tinggal kita yang sabar, tinggal kita bilangin pelan-pelan. Kalau berubah ya alhamdulillah, kalau belum ya terus saja kita sabar bilangin sambil kita berdoa. Ini saya sampaikan karena takutnya ntar ada yang nanya bagaimana kalau demikian begitu kan, apakah terlanjur atau gimana gitu. Yang jelas ketika diarahin dari kecil, udah gede tinggal panen lah begitu. Tapi tahu-tahu kita baru-baru belajar, anak kita udah gede-gede ngelawan di rumah, kita suruh sholat, ya sudah emang begitu rezekinya gitu kan. Tinggal kita sabar dan kita berdoa, mudah-mudahan dia bisa lebih baik ke depannya insyaallah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ini terkait hadis ke-304. Tab sampai di sini, sebelum dilanjut ada yang ditanyakan terkait pembahasan? Nah, tafadhal. Boleh. Jadi ketika kita lagi makan, kemudian ya teman-teman akrab, posisi makannya jauh, kita minta tolong ambilkan, boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi insya Allah itu termasuk tolong menolong. Jadi yang masalah adalah satu nampan, cemek sana cemek sini, comot sana comot sini. Akhirnya satu orang ngambek, ya jorok banget nih orang, gue nggak jadi makan dah. Satu orang ngambek akhirnya, gitu. Iya. Nah, jadi itu adabnya, sehingga makan yang ada di depannya. Apa besok kita makan buka puasa bersama pakai nampan-nampannya gitu. Jadi baginya ada 20 nampan, satu nampan 3 orang gitu. Tapi udah pernah kita dulu dan masya Allah rapi. Alhamdulillah. Silakan. Jadi kalau makan apakah harus di lesehan?
Apakah makan itu digelar di lesehan atau di atas meja seperti itu? Makan itu di lesehan atau di atas meja? Mana yang lebih bagus? Yang pertama, kita kalau bicara sunnah, yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama itu dijelaskan oleh mereka bagaimana cara duduknya Nabi SAW dalam makan, dan kalau kita lihat itu di lesehan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di atas kursi bagaimana? Ya, yang kita tahu sih nggak masalah, karena al-ada muhakkamah. Adat itu bisa jadi patokan hukum. Sementara itu udah biasa di kita makan di atas kursi. Jadi tidak ada unsur tercela seperti itu. Kecuali kalau ada unsur tercela, seperti misalnya makan piring gelasnya itu dari emas. Karena orang kaya beda gitu kan, itu kan ada unsur tercelanya. Atau misalkannya makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, atau mungkin sambil berdiri seperti itu. Tapi kalau hanya lesehan atau di atas meja, mungkin sebagian orang suka di lesehan, sebagian orang suka di atas meja, ya wallahu alam, silakan saja. Selama tidak ada larangannya. Al aslu fil asya al ibahah illa idza dallat dalilu ala tahrimihi. Hukum asal sesuatu itu boleh kecuali kalau ada dalil yang melarang. Di lesehan boleh, kemudian di atas meja juga boleh. Di atas meja bukan naik ke atas ya. Tapi ya gitulah pokoknya, di atas meja. Ada meja, ada kursi begitu. Jelas insyaallah Pak. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada? Silakan Pak. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum. Jadi ini kalau kita bahas kan bahas masalah makan ya, tangan kanan, tangan kiri gitu. Tadi sudah disampaikan. Sementara yang ditanyakan ini masalahnya masalah hijab. Jadi kita mengajak kepada istri untuk berhijab, kemudian mengajak anak untuk berhijab. Atau mungkin kalau mau dikembangkan sama ya, ngajak istrinya buat sholat, kemudian ngajak anaknya buat sholat. Ini pertanyaannya, ini dosa apa yang nanti kita tanggung nih seperti itu. Maka di sini jawabannya ada dalam hadis Nabi SAW. Sering kita sampaikan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, maka robah dengan tangannya. Kemungkaran ini kan banyak. Makan, minum, tangan kiri kemungkaran. Kemudian tidak berhijab, tidak jilbaban kemungkaran. Tidak sholat kemungkaran. Maka kalau kita mampu ketika melihat kemungkaran, robah dengan tangan kita. Kalau kita punya kekuasaan. Ya, kemarin sempat ditanyakan ya, ketika pimpinan bikin aturan anggotanya atau juniornya, bawahannya, karyawannya harus pada sholat atau wajib ikut kajian, kalau tidak terkena SP. Karena ada sebagian tempat yang memang memberlakukan itu. Ada satu toko bisnis dagang jual barang retail gitu. Itu yang saya dengar karyawannya hari libur wajib kajian, dianggap kerja gitu. Maka kalau seperti ini boleh-boleh saja, karena dia punya kekuasaan. Di Arab Saudi
itu waktu sholat mereka nggak berani buka. Kalau buka kena denda sekian real. Mungkin kalau dirupiahin 5 juta, 10 juta gitu. Saya pernah nggak sengaja, saya juga lupa di kala itu. Saya mau beli, saya diomelin sama dia. Suruh pergi, roh, langsung pukul, tutup, wah takut apa gimana gitu. Yang jelas, kalau memang punya kekuasaan silakan. Nah, berarti kita ke istri, ke anak mungkin nggak dengan tangan gitu. Kalau nggak mungkin jadinya berantem ya jangan. Solusi yang kedua, fa'in lam yastati fabilisani. Kalau nggak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Kita bilangin, kalau perempuan itu setelah saya belajar dikit harus jilbaban gitu. Kemudian ketika ada saudara siapa kalau mereka bukan mahram tetap kita harus jilbaban di rumah. Dan memang kan untuk merubah kebiasaan tentunya tidak mudah gitu. Sehingga ya kita ngomong gimana lah. Tapi kalau mentok juga nggak bisa dengan lisan, faman lam yastati fabiqalbihi. Siapa yang tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati. Ketika dalam hati kita, ya Allah, saya mau bilangin juga gimana, nggak saya mau bilangin juga gimana. Jadi ada rasa-rasa begitu dalam hati kita. Maka Nabi SAW mengatakan wadzalika ad'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Artinya masih ada nilai kebaikan dalam hati kita. Mungkin misalnya istri seseorang tidak jilbaban, dia mau pakai tangan, mau tegas, hitungannya kan kasar, ntar malah jadi ribut sama istrinya. Akhirnya jangan kalau yang itu. Akhirnya cuman dibilangin pakai lisan. Ketika kita udah bilangin pakai lisan, berarti kita berhasil namanya. Tapi istrinya belum jilbaban, itu nggak urusan. Yang urusan adalah kita tuh udah berhasil ngomong, itu udah berhasil statusnya gitu. Karena hidayah itu adalah dari Allah. Kita ini diarahin sama Nabi SAW dalam ingkar mungkar itu gimana caranya? Pertama dengan tangan. Kita ketika dengan tangan kita wajibin semua karyawan harus sholat. Ada nggak karyawan yang nggak sholat? Ada, palingan di pojokan, cuman kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita udah lakukan ingkar mungkarnya, berarti buat kita hitungannya sukses, statusnya berhasil. Sama seperti para nabi. Di antara para nabi itu ada yang banyak pengikutnya, ada yang punya pengikut cuman 1, 2, 3 orang, ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Ketika seorang nabi tidak punya pengikut, apakah dianggap gagal itu nabi? Jawabannya tidak. Statusnya berhasil, sukses. Kita ketika kita bisa ingkar mungkar dengan tangan. Kami dulu di pondok pesantren, ustadz-ustadz itu guru-guru ingkar mungkar dengan tangan. Yang terlambat sholat, kadang dijewer, atau mungkin dipukul pakai penggaris, atau dipukul pakai kayu kecil. Cuman di antara anak-anak yang dihukum, ada yang lawan, ada yang nggak ngelawan, ada yang ngomong di belakang apa. Tapi statusnya udah berhasil ketika sudah ingkar mungkar dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, status sudah berhasil, atau dengan hati. Dan untuk keluarga suami istri terutama dulu ya, mungkin ketika awal-awal menikah kan biasa, kenapa menikah? Karena saling cinta gitu kan. Cuma seiring berjalannya waktu, satu dapat hidayah, satu belum. Ketika dapat hidayah, satu lagi belum, solusinya bukan bercerai, bukan. Ditolongin dong, kan sayang gitu kan. Nah, dibilangin pelan-pelan, bersabar terus. Sampai kapan? Ya sampai waktu yang Allah tetapkan, mungkin sampai mati. Seperti itu. Atau sampai nanti pada akhirnya di tengah jalan, wallahu alam, namanya kita hidup ya. Allah menakdirkan perceraian, ya sudah, berarti sampai di situ doang jalan ceritanya begitu kan. Tapi yang jelas poinnya adalah kita sudah ingkar mungkar atau belum. Urusan yang bersangkutan akhirnya berubah atau tidak itu urusan belakang. Kayak saya mau berangkat ke sini subuh, saya bangunin anak saya, suruh sholat subuh, saya tungguin. Saya kalau tungguin sampai sholat, ntar saya kesininya telat gitu kan. Akhirnya sudahlah, saya berangkat dulu. Tinggal nanti saya pulang saya tanya, kamu udah sholat belum tadi? Kamu udah sholat belum? Tapi kalau misalkannya
nggak ada kajian, itu saya tungguin sampai mereka takbir. Saya tungguin sampai mereka sholat benar. Cuman kalau keburu qomat juga di masjid ya, saya langsung nyalain motor ke masjid gitu. Seperti itu. Jelas insya Allah Pak ya. Jadi poinnya adalah kita udah ingkar mungkar apa belum? Bukan yang bersangkutan berhasil berubah apa tidak, itu nggak urusan. Karena innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau suka. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ya mungkin kita sini pengennya kita kajian, istri kajian, anak kajian, cuman diantara mereka ada yang nggak mau, belum mau, malas, atau mungkin ada kendala lain yang belum rezekinya seperti itu. Cuman berusaha kita tetap, karena memang Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau itu pasti bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Artinya engkau itu pasti bisa nasihatin orang. Cuman berhasil berubah atau nggak berubah itu tunggu ketok palu dari langit. Kalau langit memberikan hidayah kepada itu orang berubah. Tapi orang ini udah dapat hidayah belum dari bumi, dari kita? Udah. Makanya banyak ulama menjelaskan hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah dari bumi berupa pengajaran dari kita, dari guru-guru kita, atau dari kita sendiri yang memberikan hidayah, pencerahan kepada orang lain. Yang kedua dari langit. Tapi ada sebagian ulama menjelaskan hidayah itu ada empat. Yang pertama hidayah yang umum, kayak tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, mata bisa ngelihat. Ini semuanya dapat hidayah dari Allah, semuanya dapat. Muslim, non muslim, muslim atau kafir dapat hidayah yang umum ini. Semua pada bisa naik tangga, turun tangga, buka pintu, tutup pintu, dapat hidayah. Kalau udah stroke, hidayahnya udah mati, udah gak dapat hidayah. Akhirnya Allah dengan caranya orang ini berobat, sembuh lagi, bisa gerak lagi, dapat hidayah lagi. Ada yang seperti itu. Ini umum, termasuk kupu-kupu, nyari-nyari bunga, lebah, apa itu semuanya ide umum. Kucing ya, dia tahu mana ikan asin, mana kerupuk gitu, dia makan, itu hidayah umum. Kemudian yang kedua hidayah berupa pengajaran, hidayah berupa nasihat. Ini biasa dari guru-guru kita, dari dai-dai, dari ustaz-ustaz, atau dari kita-kita. Kemudian yang ketiga hidayah dari Allah, hidayah taufik. Kemudian yang keempat hidayah nanti pada hari kiamat, yaitu hidayah bisa masuk surga atau hidayah akhirnya masuk neraka. Jadi orang ditunjukin jalan ke surga atau ke neraka. Cuman dari empat ini yang paling penting adalah yang ketiga. Kalau yang pertama kan hidayah umum ya, semuanya gratis, ngerasain semuanya. Kemudian yang kedua hidayah berupa pengajaran, sekarang mah banyak pengajian-pengajian di masjid-masjid banyak. Kemudian pengajian-pengajian di YouTube banyak, tinggal kita mau apa enggak gitu. Dan yang ketiga ini nih yang susah nih, ini mahal, hidayah dari Allah. Karena kita percuma pengajian sana sini, ngelihat YouTube sana sini, kalau Allah nggak ngasih hidayah sama kita, kagak bakal manfaat. Kemudian masuk surga atau masuk neraka ini tergantung hidayah kedua dan setelah dapat hidayah ketiga. Orang surga atau neraka tergantung ketika dia sudah dapat, udah kena dakwah atau belum, dan setelah dia dapat hidayah atau tidak dari Allah. Nah, ketika dia kena dakwah bahasa kita bilangnya, atau ada yang nasihatin plus dapat hidayah dari Allah, berhasil dia bisa ke surga. Ya semoga kita itu gitu. Kemudian dia bakal gampang jeblos ke neraka kalau dia mengabaikan nasihat-nasihat dan ketika dia tidak dapat hidayah dari Allah. Gampang dia masuk neraka itu. Ketika dia mengabaikan ada pengajian, biasa. Ada
rekaman YouTube nih bagus nasihat, dia abaikan. Dia bisa dengan gampang bakal masuk neraka, naudzubillah. Ya wallahu alam. Jelas insyaallah. Yang lain ada? Yang ini ada senior di belakang, senior dulu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum. Jadi maksudnya penanya adalah ketika bawa anak ke masjid. Ketika bawa anak ke masjid, ini sepertinya ada masalah terkait anak-anak itu. Anak-anak itu masalah dia cebok mungkin belum bersih. Kemudian kita nggak tahu nanti ada najis di kakinya, kemudian toharonya juga, wudhunya bagaimana dia belum bisa, kan nggak tahu wudhunya udah benar apa belum, udah maksimal atau belum. Itu bagaimana ketika kita sholat di masjid, kemudian kita lihat itu anak satu sop bersama dengan kita, sehingga kita bertanya, ini anak tadi sholatnya mungkin tadi wudhu atau enggak, apa langsung masuk aja gitu. Nanti kalau dia masuk sholat berarti sholat softnya terputus, seperti itu ya. Bahkan saya pernah dengar di sebagian tempat mereka pahamnya begini, jadi anak-anak yang nggak sunat itu nggak boleh masuk masjid karenanya masih najis ituannya gitu. Jadi belum dipotong, harus dipotong dulu, harus sunat dulu baru boleh status sop gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan basyiru wala tunaffiru, kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari. Artinya kita mah husnuzon aja. Taunya kita anak-anak ke masjid udah pada wudhu, taunya kita anak-anak ke masjid nggak bawa najis, dan kita ngelihat yang zohirnya saja. Taunya kita anak masuk masjid, lihat mereka masuk masjid, wah basah kepalanya, mukanya, sambil belum pada pakai sarung, akhirnya sarungan gitu kan. Kita lihat mereka, taunya mereka udah siap, udah oke untuk sholat. Jadi semuanya taunya kita udah oke. Dan mentok-mentoknya pendidikan buat anak, dia tahu gerakan sholat, ada takbirnya, kemudian mereka hafal Fatihah gara-gara dengar imam gitu. Kadang mereka hafal surat-surat pendek gara-gara dengar imam gitu. Adapun anak-anak kita yang biasanya yang SD gitu ya, tadi mungkin yang saya maksud yang kecil-kecil ya, dia tahu itu ada ruku, ada sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kayaknya nggak tahu dia, cuma Allahu Akbar doang itu. Itu kalau kita bicara cucu-cucu kita yang kecil-kecil gitu, yang 2 tahun, yang 3 tahun. Tapi kalau anak-anak SD, insya Allah dari yang tadi dikhawatirkan nggak ada semuanya gitu. Itu semuanya adalah was-was dari setan. Sampai tadi ada satu masjid, kemudian beberapa jamaah pahamnya tadi,
wah ini anak-anak yang belum pada sunat nih bikin kita batal aja nih gitu. Jadi dia bawa najis katanya, pokoknya harus dipotong dulu ituannya, harus sunat gitu kan. Jadi ketika sop berapa orang, ketika dia nyelip di sop mana, pikirnya statusnya sopnya terputus gitu kan. Enggak. Jadi kita pahamnya jangan terlalu ekstrim. Kalau tadi paham-paham ekstrim gitu kan. Cuman itu was-was dari setan, sehingga perlu untuk ditanyakan sehingga kita dapat pencerahan. Jadi kesimpulannya tidak masalah. Nah, iya. Jadi pembahasannya bab mendidik anak, bab mengajak anak untuk taat kepada Allah. Jadi ketika ada orang tua yang bawa anaknya, ini termasuk bagian. Dan kita ketika ada anak-anak lain, kita orang tua bagi mereka, karena orang tua mereka nggak ke masjid kayaknya begitu kan. Sehingga dari yang kita khawatirkan tadi insya Allah tidak ada. Kemudian ketika mereka datang kita ajak, kita bimbing mereka. Dan kadang-kadang kita kesal juga ngeliat mereka, mungkin sebagian kita marah gitu, tapi kita istighfar, oh ternyata saya salah gitu kan. Seperti itu. Saya pernah ya ketika saya negor anak-anak, saya negornya pelan. Saya bilang, kamu jangan berisik. Kalau kamu berisik, kamu pulang dulu. Nanti kesini besok ya. Gitu. Pas di luar mereka ngomong gitu, itu bapak itu kayak nabi ya, ngomongnya pelan gitu, halus. Dibilangnya kayak nabi katanya. Jadi memang penting kita untuk baik sama anak-anak. Sekali lagi kita manusia biasa, kadang-kadang kita marah sama anak-anak, ya kita tinggal istighfar aja. Kita mungkin lupa begitu ya, wallahu a'lam. Jelas insyaallah Pak ya. Tafadhol antum. Terakhir insyaallah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Tafadhol. Baru 2, 8 lagi. Iya. Jadi terkait adab makan dalam masyarakat kita, kadang-kadang sebagian mengingatkan ketika makan jangan sendawa, ketika makan mungkin jangan berisik, ketika makan jangan di atas kasur, ketika makan jangan. Maka ini semuanya adalah al-adab muhakkamah. Kata para ulama, adat itu bisa jadi patokan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Jangan makan di atas kasur, iya. Cuman nanti kalau makan di atas kasur dimakan ular kasur. Nah ini yang nggak perlu, nggak perlu ini. Pokoknya jangan makan di atas kasur. Kadang-kadang orang tua ada aja ada aja omongannya gitu, ada ceritanya. Ya kayak jangan duduk di pintu, ntar jodoh nggak jadi datang gitu kan atau apa. Padahal mah udah jangan duduk di pintu, kagak sopan gitu. Jangan makan di atas kasur, nanti banyak semut, dah gitu aja. Kita bicaranya standar-standar aja gitu. Karena saya juga ngalamin dengan orang tua. Saya ngalamin juga dengan orang tua biasalah ya. Yang tadi saya bilang tuh jangan makan di atas kasur, ntar matinya dimakan ular kasur, kemudian apa, itu semuanya perlu dalil kalau begitu. Tapi yang jelas kita bicara yang standar saja. Sehingga ketika tadi yang ditanyakan apakah itu termasuk adab makan, jawabannya iya, termasuk adab makan. Kemudian yang terakhir, ini bulan Ramadan banyak orang kafir ngasih takjilan. Apa hukumnya? Kalau takjilannya halal, berarti hukumnya adalah halal. Mereka bahasanya sedekah.
Sedekah, ibadah, syaratnya agar diterima harus dua. Yang pertama sesuai dengan syariat. Bagi-bagi makanan sesuai dengan syariat atau tidak? Sesuai. Apalagi bulan puasa kan Nabi mengatakan man fattara iman. Siapa yang ngasih makanan iftar sama orang yang berpuasa. Makanan iftar ini kalau bahasa kita makanan berbuka. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, makanan iftar itu makanan sarapan pagi. Sehingga bulan puasa ini kita berbagi jangan perhitungan, sehingga gara-gara dalil salah paham. Ketika nyumbang air misalnya, saya mau air ini dipakai buat buka puasa karena biar dapat pahala orang yang berpuasa. Boleh nggak buat ibadah tarawih? Nggak boleh, jangan buat buka puasa. Nggak seperti itu pahamnya. Karena yang dimaksud memberikan bukaan di sini bukan berarti bukaan saja, sahurnya nggak dikasih, gitu kan? Kasihlah makan bukaan, kasih makan sahur, kasih kemudian buat itikaf kasih, buat taraweh ada snacknya nih misalnya kasih. Jadi ketika habis witir nih, saya sempat kepikiran di sini habis pas mau witir gitu kan kita istirahatnya 5 menit ya, bagi-bagi kopi dulu sama roti gitu kan. Kasihlah. Karena memang Nabi SAW membahasakannya apa? Dibahasakan dalam hadis Nabi di bulan Ramadan kebaikannya lebih kencang daripada angin yang bertiup kencang, kan begitu. Artinya apa? Artinya ini kita butuh bukaan tajil nih, udah saya yang nanggung. Tapi ntar ada juga sahur, saya tanggung. Ada juga nanti snack buat taraweh, buat itu saya tanggung semuanya. Wah, kencang dalam kebaikannya selama bulan Ramadan. Jadi jangan pilih-pilih. Maunya buat buka doang, jangan. Cuman kalau memang nggak ada dananya maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Seadanya cuman ini aja, terserah mau dipakai buat buka silakan, buat ini silakan, seperti itu. Sehingga yang mereka lakukan orang kafir bagi-bagi takjil, bagi-bagi makanan, ini termasuk berkah Ramadan, nggak apa-apa. Cuman mereka nggak diterima sedekahnya gara-gara ikhlasnya nggak ada. Yaitu apa? Ikhlas ini murni, mereka mencari pahala dari Allah, kemudian murni mereka tidak beribadah kepada selain Allah, itu yang mereka tidak ada. Sehingga mereka bagi-bagi takjil ya mungkin nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ngelihat makanannya halal ya silakan saja, tidak masalah, kita ambil, nggak apa-apa insyaallah ya. Karena buat kita ya tadi ada lagi al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal dalam muamalah boleh, itu kan muamalah, interaksi. Ya, kayak mungkin ada yang bagi-bagi di lampu merah di jalan, di antara mereka mungkin ada orang-orang yang tidak sholat, ada orang-orang kafir dan lain-lain. Seperti itu sama. Jadi poinnya adalah ke makanannya gitu. Seperti itu. Jadi tidak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup insyaallah. Nanti kita ketemu lagi pada Ramadan. Ya, kita ketemu lagi pada Ramadan. Dan untuk kajian mungkin masih ada satu kali lagi nanti kalau tidak ada halangan hari Sabtu pada subuh yang akan datang. Kemudian nanti hari Sabtu yang akan datang kita ada kajian bersama Syekh, buka puasa bersama. Silahkan kepada yang hadir, ya harapannya bisa hadir nanti, mungkin sholat asar di sini. Ya sholat asar di sini nanti kita ada kajian bersama dengan Syekh. Insyaallah info kajiannya saya umumkan hari ini di grup insyaallah. Saya umumkan hari ini di medsos insyaallah. Dan nanti kita ketika buka puasa ya untuk besok rencananya kita prasmanan untuk besok rencananya. Jadi kita bakal gelar karpet di tengah untuk taruh makanan. Nanti kita pesen makanan untuk prasmanan, ada nasi dan ada lauk. Kemudian kepada para jamaah yang pengen nyelipin sop kambing silahkan bawa satu panci taruh aja. Yang mau nyelipin sate 200 tusuk 100 tusuk silahkan taruh aja geletakin. Mungkin kalau prasmanan kayaknya lebih oke kayaknya. Tinggal mungkin kita lebih ekstra nanti untuk persiapan taraweh. Langsung gerak sama-sama kita
di pinggirin pojokan mana gitu biar bisa langsung taraweh insyaallah. Dan taraweh nanti di hari H, taraweh bersama Syekh juga nanti insyaallah. Ya, jadi kita nanti bisa hadir lagi. Dan setelahnya mungkin kita ada kajian rutin setiap malam. Jadi hari Sabtu malamnya di sini langsung iktikaf. Kita ada kajian rutin, kita sudah beli materinya. Jadi ada kitab-kitab kecil kita sudah beli untuk dibagikan gratis, siapa cepat dia dapat selama persediaan masih ada. Jadi nanti akan dibagikan kitab-kitab kecilnya kepada jamaah yang hadir. Kita akan mulai kajiannya jam 11 malam. Jadi hari Sabtu itu jam 11 malam kita akan mulai kajian. Kepada yang berkenan iktikaf, karena kajian itu cuma jam 11 sampai selesai, bisa jadi jam 11 sampai jam 12 bisa jadi, atau bisa jadi lewat. Kepada yang pengen hadir kajiannya saja silakan datang, mungkin datang jam 10, jam setengah 11, ngopi-ngopi dulu, makan-makan snack dulu, silahkan. Nanti jam 11 kita mulai kajian, ada kajian mau pulang silahkan, tidak masalah. Atau mau sahur di sini, alhamdulillah sudah tersedia. Ya, alhamdulillah tersedia setiap harinya 70 paket. Kalau prasmanan mungkin yang hadirnya 100 bisa dimakan 100 orang. Tapi kalau nasi bungkus apa nasi kotak ya mungkin kalau inisiatif 1 berdua bisa, kalau yang hadir sahur sampai 100. Tapi kalau toh tidak, kurang buat nyari sisanya, kurang 10, kurang 30, banyak warung di depan masih bisa ada solusinya insyaallah. Jadi silahkan ya kepada para jamaah sampaikan di sini ada itikaf tapi bukan sholat malam. Akan tapi insya Allah termasuk qiyam Ramadan. Jadi qiyam Ramadan itu juga pemahamannya jangan ekstrim ya, kayak tadi masalah buka puasa, pokoknya buka sahur enggak. Jadi qiyam Ramadan pemahamannya umum. Bisa qiyam Ramadan dengan sholat jam 2 malam. Bisa qiyam Ramadan dengan diadakan majelis-majelis ilmu. Bisa qiyam Ramadan di ngaji Quran, berzikir. Jadi besok di sini kegiatan rutinnya hanya kajian, sisanya kegiatan bebas. Yang mau tidur silahkan ambil posisi, yang mau pulang silahkan pulang, yang mau sholat lagi malam silahkan sholat lagi, yang mau baca Quran silahkan sambil nunggu sahur. Nanti dimulainya insya Allah hari Sabtu depan. Jadi malam Minggu kita sudah buka kegiatan iktikaf di sini insya Allah. Dan semuanya terbuka. Siapa saja boleh hadir tanpa ada pendaftaran, tanpa menyerahkan KTP, KK dan yang lain-lain. Ya, karena saya lihat ada di beberapa tempat syaratnya menyerahkan fotokopi KTP, mungkin untuk kepentingan keamanan kali, itu hak mereka. Tapi di sini insya Allah kita saudara semua, kita sudah satu atap semuanya, atapnya sama-sama langit. Dan kita sudah saling kenal insya Allah, jadi tidak ada syarat-syarat itu silahkan. Ya kalau ada terlalu banyak orang nanti paling antisipasinya satu, tas, handphone, duit itu jangan taruh di belakang. Tapi ketika kita sholat taruh depan kita. Karena pernah kejadian di sini waktu itu di lantai 2. Ya, jadi ada yang geratak ketika lagi sholat tas-tas di belakang. Yang ngelihat anak saya. Cuman anak saya masih kecil, yang perempuan waktu itu masih kelas berapa gitu, masih kecil. Jadi dia bilang sama ibu itu, ibu nggak boleh, bilangnya bude apa nggak boleh. Ibu itu galak, gitu katanya. Tahu-tahu beres sholat ada informasi, ada yang kehilangan barangnya. Ini yang harus waspada mungkin. Yang lainnya tidak ada masalah insya Allah. Demikian nanti kita untuk kajian rutinnya ketemu lagi pada Ramadan. Ini kitabnya udah tipis. Ya, nanti kita insya Allah akan pengadaan kitab lagi. Cuman saya usahakan dapat kitab asli sudah tidak berhasil. Saya udah menghubungi pimpinan penerbitnya langsung, tidak berhasil. Jadi paling nanti kita fotokopi. Dan mungkin fotokopi nanti kira-kira kita kasih budget paling fotokopi 20.000 atau 30.000 sedapatnya. Tinggal nanti kita kali. Kita mau fotokopi 100, berarti kalau 100, kalau 30.000 kita butuh 3 juta. 3 juta nanti kita mungkin buka donasi, siapa cepat dia dapat. Ya buat jariah kedepannya silahkan.
Nanti kita informasi di medsos insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.